ini diantara doa yang sering saya baca sejak kecil. Doa inilah yang ingin saya tekankan kembali untuk bisa seringkali didawamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Atau boleh oleh kita pribadi kepada diri kita sendiri. Dan ini pula yang sering kemudian saya lakukan khususnya sejak masuk pesantren. Ibu saya mengajarkan doa, ayah saya mengajarkan doa, kemudian di antara doa yang diajarkan itu salah satunya adalah sama dalam Al-Quran disusulkan dengan ibadah. Al-Baqarah ayat 3 yang telah kita lampaui dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan itu kalimat iman pertama kan? Orang takwa yang sejati itu yang akan mendapatkan petunjuk yang benar dari Al-Quran. Ciri pertamanya adalah dia memiliki konsistensi keimanan terhadap Allah sekalipun belum nampak dalam pandangannya. Lalu bagaimana dia menjaga konsistensi iman itu? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau sholatnya ditingkatkan dari yang 5 waktu, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ditambah dengan sunnah, rawatibnya, tahajudnya, sholat mutlaknya, itu nanti akan terjadi satu dampak perubahan kepada jiwa, akan lain. Dan nanti perilakunya akan beda. Kalau nggak percaya silahkan, akan terjadi perubahan pada diri kita. Nah nanti persamaannya kata Nabi linearnya, begitu amal solehnya meningkat, imannya pun akan kuat. Dan pengertian terbaliknya, kalau amal solehnya sedang turun, berarti imannya pun sedang lemah. Paham ya? Nah, ini bagian pertama, bagaimana cara meningkatkan iman. Yang kedua, formulasinya lewat ilmu, pengetahuan. Karena itu antara ilmu dengan iman itu disandingkan. Itu ada di Quran surah ke-58 Al-Mujadalah di ayat yang ke-11 itu. Ya, kalau kita langsung ke ujungnya atau kita baca dari awalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Dan dibuka dengan iman kan ya? Hei semua orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Apa yang dimintakan oleh Allah di sini? Yang dimintakan hidupkan majlis-majlis ilmu. Kalau dalam bahasa kekinian share. Dulu tafsir ulama ya, yang fafsahu yafsahillahu lakum itu diartikan dengan luaskan, bagi space untuk yang lain. Sekarang pengertiannya di era kekinian itu bisa diperluas dengan share. Jadi kalau ada manfaat-manfaat di majlis ilmu, materi-materi yang bagus, yang bisa menguatkan jiwa, memotivasi, memberikan arah yang benar, itu share seluas-luasnya. Ya, sehingga dengan di-share itu, setiap orang bisa mendapatkan kesempatan yang serupa untuk meningkatkan keimanannya. Kalau bahasa Nabi, boleh jadi, kan? Boleh jadi itu. Ya, yang mendapatkan sharean itu mendapatkan manfaat yang lebih banyak bahkan dibandingkan dengan yang men-share. Maksudnya apa? Mungkin lebih berdampak kepada yang mendapatkan itu. Anda mendapat video potongan misalnya, ya terasa biasa-biasa, kayaknya bagus tuh. Lalu Anda share. Bagi sebagian orang itu yang dia cari selama ini. Ketika dia mendapatkan itu, terasa bagi dia sebuah perubahan. Ketika dia berubah, Anda yang men-share itu mendapatkan transferan pahala dari setiap hasil perubahannya. Indah kan ya? Karena itu di ujung ayatnya ditutup, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Jadi kalau belajar yang benar, ilmu yang benar itu secara otomatis ilmu yang telah dipelajari mampu meningkatkan iman. Ingat itu ya. Jadi itu ilmu yang diridhoi oleh Allah. Maaf sebesar-besarnya. Kalau misal dalam satu kesempatan mengajar tidak memberikan penambahan kualitas atau kuantitas keimanan, tolong saya dikoreksi ya, didoakan. Karena mungkin ada yang tidak tepat dalam cara mengajarkan itu. Ya, karena guru yang benar ketika mengajarkan sesuatu, diantaranya adalah mampu mendapatkan, ya, atau menjadikan setiap yang belajar itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menariknya, amanat undang-undang kita itu seperti itu. Jadi ternyata ilmu yang diinginkan oleh undang-undang Sisdiknas kita, sistem pendidikan nasional itu, bukan hanya menjadikan setiap anak bangsa itu pintar, tidak. Tapi juga meningkat iman dan takwanya
serta menjadi mulia akhlaknya. Itu nanti seperti pernah saya sampaikan, bisa dilihat di Undang-Undang Sisdiknas ya nomor 20 tahun 2003. Coba dilihat ya. Bahkan dari sejak pasal menimbang yang poin B itu. Undang-Undang Dasar ya Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan atau mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Jadi sebelum pintar itu iman dan takwanya dulu. Jika ada satu sistem pendidikan, anak-anak misalnya bapak ibu atau anak kita belajar di sekolah, ilmunya tinggi, pintar dia, tapi takwanya nggak ada, akhlaknya tidak mulia, maka sesungguhnya sistem pendidikan yang berlaku di sekolah itu belum sempurna. Saya tidak mengatakan gagal, tapi baru mendapatkan setengahnya, belum sesuai dengan amanat undang-undang. Itu kalau kita ngaji undang-undang ya, kan sekarang ngaji Quran ya. Nah, jadi maksud saya alhamdulillah itu sudah di Qurannya ada dalilnya, kemudian negara kita menguatkan dengan memfasilitasi itu semua. Ya, karena itu bagian terpenting adalah belajar dimanapun, pastikan ilmunya bertambah, imannya menguat. Jelas sampai sini ya? Baik, karena itu kita berharap Bapak Ibu teman-teman sekalian, pembahasan di kesempatan malam hari ini insya Allah menambah wawasan kita dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-22. Alhamdulillah ya. Di pertemuan sebelumnya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah sempurnakan ayat ke-21 dari surah Al-Baqarah, dan insya Allah di pertemuan kali ini kita akan bacakan di ayat ke-22. Sebelum kita bacakan, saya ingin menunjukkan dulu bahwa janji saya di pertemuan sebelumnya ingin menunjukkan salah satu tafsir yang tersambung kepada sahabat mulia, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, atau dikenal dengan Ibnu Abbas. Beliau ini diantara sahabat junior di era Nabi yang seringkali saya kisahkan, disiapkan, diinvestasikan oleh orang tuanya, khususnya ayah tercinta ya Abbas paman Nabi radhiyallahu taala anhu, yang beda usia 3 tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi sosok yang dekat dengan nilai-nilai keislaman dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak kecil didekatkan, disimpan di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga memiliki kecintaan yang tinggi kepada Nabi dan segala yang dilakukan oleh Nabi. Bukan hanya yang diajarkan, tapi dilakukan oleh Nabi. Sampai beliau menyiapkan waktu di masa-masa kecilnya untuk selalu menempel ketat aktivitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu untuk dilakukan. Maka sejak kecil Nabi doakan. Doa inilah yang ingin saya tekankan kembali, untuk bisa seringkali didawamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, atau boleh oleh kita pribadi kepada diri kita sendiri. Dan ini pula yang sering kemudian saya lakukan, khususnya sejak masuk pesantren. Ibu saya mengajarkan doa, ayah saya mengajarkan doa, kemudian di antara doa yang diajarkan itu salah satunya adalah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh beliau langsung dibacakan untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa doanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma, ya Allah, hamba bermohon sepenuhnya, faqihhu fid din, mohon pahamkan ia tentang semua hal terkait dengan urusan agama. Semua ilmu terkait dengan agama. Nah, hu-nya awalnya kan ke Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Boleh ibu atau ayahnya misalnya memohon dengan doa itu untuk anaknya. Kalau laki-laki katakan dengan hu, Allahumma faqihhu, ya. Kalau perempuan dengan ha, Allahumma faqihha. Hanya panjang ya. Faqihha. Jelas? Kalau banyak biasanya agak jarang sih ya.
Agak jarang nih. Yang dimaksud agak jarang tuh begini. Biasanya kan orang tua kalau ada anak 2, 3, 4, salah satu yang kecenderungannya ke agama kan akan terlihat ya. Ya seringkali tidak terlihat semuanya kan. Ya, tapi boleh kalau kita menginginkan semuanya paham tentang agama dan dimanapun itu didedikasikan, dia paham tentang tafsir dipakai di kedokteran misalnya, ya, dia paham tentang fikih dipakai dalam bidang yang lain, boleh gunakan hum. Allahumma faqihhum, jelas? Fiddin wa'allimhum at-ta'wil. Kalau untuk diri sendiri pakaikan ni di ujungnya. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Jelas ya? Nah, ini diantara doa yang sering saya baca sejak kecil. Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, mohon bimbing hamba, berikan pemahaman terbaik dalam semua hal terkait urusan agama. Wa'allimni at-ta'wil, dan ajarkan kepada hamba untuk bisa mengetahui detil-detil sesuatu. Jelas ya? Nah, maka dari situ kemudian di antara hal yang paling menonjol dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu kemampuannya terhadap Al-Qur'an. Karena itu beliau diberikan gelar oleh para sahabat dengan turjumanul Qur'an. Turjuman Al-Qur'an, terjemah Qur'an yang berkehidupan. Jadi kalau ingin tahu tentang Qur'an ini. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, usianya masih belia, sekitar 13 atau menjelang 15 tahun, itu sudah hafal Al-Quran, paham tafsirnya, dan sudah hafal sekitar 2000 hadis. 2000 hadis. Maka nanti beliau pun termasuk menjadi rujukan. Itu kalau sahabat senior sedang rapat, ya, di antara pendapat yang sedang didengar itu seringkali diminta, itu pendapat anak muda ini. Ya, bahkan masih remaja itu. Beberapa sahabat kadang ada yang protes itu, kenapa ini anak kecil hadir di sini? Kata Umar, hei, dia bukan sembarang anak katanya. Ya? Dan seringkali didengar bahkan dilakukan. Apa maknanya ayat ini? Apa maksudnya begini? Itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sejak dini sudah memberikan pendapat di kalangan rapat sahabat-sahabat senior radhiyallahu taala anhum jami'an. Selesai itu tumbuh menjadi dewasa, beliau mengajar, punya seorang asisten. Ya, membantu beliau, ya, disebutnya asisten lah, bahasa halus kan sekarang ya, yang bantu. Dulu orang membantu, saya masih mengalami masa-masa itu. Jadi kita tuh kalau ingin menjadi khadimnya syekh, pembantunya syekh, terserah orang mau katakan apa, asistennya syekh, itu kebanggaan tertinggi. Karena di situ kita bisa menyerap berbagai hal yang bisa kita dapatkan yang tidak mungkin atau kadang-kadang sulit didapati di majelis umum. Ya, lihat adabnya, ilmunya, bisa konsultasi langsung. Dulu saya nggak malu masakin buat syekh itu, bawain tasnya. Justru di situ kita dapat berkahnya itu. Masya Allah, datang, tanya jawab, ya, kemudian bertanya hukum, itu mahal sekali. Di antara asisten beliau yang menjadi muridnya pula namanya Al-Imam Mujahid rahimahullah, ya, dari kalangan tabi'in. Maka sepeninggal Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diwariskanlah ilmu tafsir itu kepada Imam Mujahid rahimahullah, kalangan tabi'in, dan jadi ahli tafsir. Bayangkan, seorang pembantu, seorang asisten, wafat tuannya, pembantunya menjadi ahli tafsir. Bisa begitu? Ya? Dan kemudian diwariskan itu ilmunya, ya, diserap lagi oleh orang-orang setelahnya. Termasuk yang kitab kemarin Jami'ul Bayan karya Al-Imam At-Tabari yang ini. Itu banyak mengutip pendapat Al-Imam Mujahid yang tersambung pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahkan 5 abad setelah beliau ini munculkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir itu mengambil pendapat juga. Di antaranya tersambung lewat Imam Mujahid, lewat jalur ini. Maka dari kumpulan riwayat Imam Mujahid ini dan murid lainnya, dikumpulkanlah materi keterangan tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma secara singkat dan padat, mirip-mirip yang kemudian dicetak setelah itu. Ada tafsir Jalalain, pernah dengar ya? Tafsir Jalalain itu, saya juga ada, nanti kita tunjukkan kitabnya. Maka disebutlah tafsir ini namanya Tanwir al-Miqbas bin Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. 1 jilid. Nah ini kitabnya, Tanwir al-Miqbas bin Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi semua di kitab ini rujukannya langsung ke sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi di kita di Islam itu tafsir aja ada sanadnya tuh.
tafsir ada sanadnya. Alhamdulillah kita punya satu jilid. Ya, ayo dapatkan ya tafsirnya ya. Ini insya Allah murah kok, nggak mahal tuh. Ya, antum makan sebulan dapat berapa tuh? Ya, ini sampai akhirat nih. Ya, ini asli, masih bahasa Arab tuh. Ya. Makanya kita bahas nanti ya. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Like and subscribe.